Halo, apa kabar kaum rebahan dimanapun kalian berada? Saya doakan semua kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang bertema bencana alam lagi, yaitu San Andreas. Film yang disutradarai oleh Brad Peyton ini dijamin sangat keren dan menegangkan karena diproduksi oleh Warner Bros. Film ini juga dibintangi oleh guru matematika saya pas SMA, yaitu Dwayne Johnson alias The Rock, dan juga mantan saya waktu SD, yaitu Alexandra Daddario. Film tersebut akan berpusat kepada seorang petugas pemadam kebakaran, yaitu Raymond, yang berusaha mencari anaknya setelah terjadi bencana gempa yang menghancurkan kota San Francisco. Mampukah Raymond menemukan anaknya tersebut? Kita langsung gaskan aja ke ceritanya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan tidak ada salahnya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat updatean video terbaru dari Bahasa Galang. Mang Oleh makan ikan hiu. Selamat menonton dan intro dulu. Film diawali dengan diperlihatkannya perbukitan San Andreas yang sangat indah. Akan tetapi, di balik keindahannya itu, tiba-tiba terjadi longsor yang menyebabkan mobil yang melintas di sana terseret ke dalam jurang. Tidak lama dari kejadian tersebut, datanglah tim pemadam kebakaran yang akan menyelamatkan pengemudi mobil tersebut. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama film ini, yaitu Raymond Gaines. Pretty impressive. Just doing my job, ma'am. Ray sendiri adalah ketua tim penyelamat tersebut yang sudah melakukan 600 kali lebih misi penyelamatan tanpa gagal satu kali pun. Karena jurang itu sangat sempit, Ray pun melakukan manuver yang cukup beresiko. There she is. Looks pretty tight. Salah satu anak buahnya turun dan berusaha menyelamatkan pengemudi itu, tapi tangannya malah terjepit mobil tersebut. Akhirnya Ray pun turun tangan dan berhasil menyelamatkan pengemudi itu serta anak buahnya. Adegan berpindah ke sebuah universitas yang ada di California. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang dosen yang bernama Profesor Lawrence sedang menerangkan tentang beberapa gempa terdahsyat yang pernah terjadi di seluruh dunia. Dia juga mengatakan bahwa akan terjadi gempa yang sangat besar di San Francisco akibat sebuah gerakan patahan yang bernama San Andreas setiap 150 tahun sekali. Selepas mengajar, dia didatangi oleh asistennya yang bernama Profesor Kim. Dia memberitahu bahwa telah terjadi gempa kecil di beberapa tempat di San Francisco secara bersamaan. Mereka berdua pun bergegas pergi untuk meneliti kejadian tersebut agar bisa memprediksi kapan gempa yang sesungguhnya akan terjadi. Di sisi lain, Ray yang baru pulang dari tugas penyelamatan tadi kembali pulang ke rumahnya. Di rumah, dia mendapatkan sebuah surat gugatan cerai dari istrinya, yaitu Emma. Lanjut kepada Profesor Lawrence dan Profesor Kim yang sudah sampai di sebuah bendungan yang berada di Nevada untuk mengecek kekuatan dari getaran gempa yang terjadi di sana. Di sini mereka sangat senang karena teori yang mereka miliki itu terbukti setelah melakukan penelitian di sana. Akan tetapi di luar dugaan, sebuah gempa yang cukup besar mengguncang bendungan tersebut. Mereka berdua pun berlari untuk menyelamatkan diri dari guncangan itu. Profesor Kim melihat seorang anak kecil yang ketakutan dan menggendongnya ke tempat aman. Akan tetapi saat dia akan mencapai ujung jalan, kakinya tertusuk oleh sebuah besi dan akhirnya kembali lagi kepada Ray yang akan pergi menemui anaknya, tetapi dia menerima pesan dari pimpinannya untuk pergi ke Nevada karena terjadi sebuah gempa di sana. Sebelum ke Nevada, Ray pergi dulu ke rumah pacar baru Emma, yaitu Daniel, untuk memberikan sepeda kepada Black agar digunakan untuk pergi sekolah.
Di sini Ray tampak kesal karena Emma tidak memberitahunya bahwa dia dan Daniel akan pindah rumah dan otomatis Black juga akan ikut bersama mereka. Di sini Daniel menawarkan untuk mengantar Black ke San Francisco menggunakan jet pribadinya. Karena akan pergi bertugas, Ray pun segera pergi dari rumah Daniel dan mengatakan kepada Emma bahwa dia akan menandatangani surat gugatan perceraiannya setelah pulang bertugas dari Nevada. Daniel dan Black juga pergi ke San Francisco hari itu juga. Di sisi lain, Profesor Lawrence sedang diwawancarai oleh wartawan tentang kejadian gempa yang terjadi di Nevada. Dia mengatakan bahwa sudah memprediksikan gempa tersebut bersama Profesor Kim. Dia juga memberitahu bahwa ini belum berakhir, karena dari hasil penelitiannya gempa yang sesungguhnya akan terjadi sangat dahsyat di jalur patahan San Andreas dalam waktu dekat. Sesampainya di Francisco, Black mampir dulu ke kantor milik Daniel. Di sini dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Ben dan adiknya yaitu Ollie. Ben sendiri adalah seorang arsitek yang akan melamar pekerjaan ke perusahaan milik Daniel tersebut. Saat Black dan Daniel akan pulang, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat besar di sana. Daniel dan Black berusaha keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Tapi nasib sial terjadi kepada Black di mana kakinya harus terjepit oleh reruntuhan yang menimpa mobil mereka. Daniel yang kebingungan pun meninggalkan Black untuk mencari pertolongan. Dia masuk ke dalam gedung dan meminta pertolongan kepada security, tapi tiba-tiba Daniel yang shock pun pergi dan meninggalkan Black yang masih berada di parkiran gedung tersebut. Sementara itu, Emma yang sedang makan siang bersama temannya di Los Angeles dikejutkan dengan terjadinya gempa yang cukup besar di sana. Emma langsung menelepon Ray untuk meminta pertolongannya. Ray yang mendengar hal tersebut pun langsung berbalik arah dan pergi untuk menyelamatkan Emma. Di sini Ray menyuruh Emma untuk pergi ke atap gedung tersebut supaya dia lebih mudah menyelamatkannya menggunakan helikopter. Singkat cerita, Ray sampai di sana dan berhasil menyelamatkan Emma naik dalam helikopter. Kembali ke Black, dia berusaha mengeluarkan kakinya dari jepitan mobil tersebut tetapi tidak bisa. Untungnya datang Ben dan Ollie yang langsung berusaha menyelamatkan Black. Akhirnya Black pun berhasil diselamatkan dan mereka segera keluar dari gedung tersebut. Mereka bertiga berhasil keluar dari gedung itu dan masuk ke dalam sebuah toko elektronik. Di sini Black mencoba menghubungi Ray untuk menjemputnya di San Francisco. We're coming to get you, honey. Where are you? Ray memerintahkan Black untuk pergi ke sebuah gedung dan dia akan menjemputnya di sana. Saat di perjalanan menuju gedung tersebut, mereka melihat bahwa daerah itu sudah sangat porak-poranda dan tidak mungkin bisa dilewati. Mereka bertiga pun sepakat untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Di sini Black melihat gedung milik Daniel yang sedang dibangun dan mereka pun langsung pergi ke sana untuk berlindung. Sementara itu di tempat lain, Profesor Lawrence menemukan fakta bahwa gempa ini masih belum berakhir. Dia meminta wartawan tadi untuk menyiarkan berita darurat ini secara langsung di seluruh saluran TV. Profesor Lawrence memperingatkan seluruh warga yang berada di patahan San Andreas untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. You need to get out, and I mean now. God be with you. Adegan kembali ke Ray dan Emma yang dalam perjalanan menuju San Francisco. Tetapi di sini helikopternya mengalami kerusakan yang membuat Ray berusaha mendaratkan helikopter tersebut secara darurat. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke San Francisco dengan menggunakan mobil. Tetapi nasib sial nampaknya belum berakhir di mana jalan yang menuju San Francisco terbelah menjadi dua bagian. Dia pun mencari alternatif lain untuk melewati jalan tersebut.
Akhirnya dia menemukan sebuah gudang pesawat di sekitar jalan itu. Singkat cerita, Ray menjalankan pesawat itu dan sampai di San Francisco. Tetapi karena lintasan bandaranya rusak, Ray pun akan turun dari pesawat tersebut menggunakan sebuah parasut. Di sini gempa yang diprediksikan oleh Profesor Lawrence pun terjadi, di mana gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter mengguncang San Francisco dan membuatnya hancur total. Sebagai seorang pemadam kebakaran, Ray pun berusaha menyelamatkan orang-orang supaya terhindar dari reruntuhan gedung di sana. Setelah gempa usai, Ray dan Emma pun melanjutkan perjalanan, tetapi jalannya terhalang oleh reruntuhan gedung. Dia pun memiliki ide untuk menggunakan perahu supaya lebih cepat menuju ke tempat Black berada. Akan tetapi saat di dalam perahu tiba-tiba airnya surut dan Ray menyadari bahwa akan terjadi tsunami sebentar lagi. Di sini dia menuju tengah laut untuk melewati gelombang tsunami tersebut. Dia hampir sampai di atas gelombang tersebut, tapi tiba-tiba singkat cerita, Ray dan Emma selamat dari tsunami tersebut. Tetapi Daniel yang berada di jembatan itu harus mati karena tertimpa oleh sebuah kontainer dari kapal yang terseret gelombang tsunami tersebut. Jembatan itu pun harus runtuh karena terjangan tsunami sangat keras. Di sisi lain, Black dan Ben yang kakinya terluka akibat gempa tadi telah sampai di gedung milik Daniel. Mereka bertiga berusaha bertahan dari terjangan gelombang tsunami tersebut dan akhirnya bisa selamat. Karena genangan air yang terus meninggi, Ben pun menyarankan mereka untuk pergi ke lantai yang lebih tinggi. Ray dan Emma masuk ke perkotaan yang telah diterjang tsunami barusan untuk terus berusaha mencari Black. Where is she, Ray? Di dalam gedung, Oli yang melihat ada orang di luar langsung memberitahu Black. Black pun langsung menghampiri dan menyadari bahwa orang yang di luar itu adalah ibu dan ayahnya. Dia memberi sinyal kepada Ray dengan menggunakan sebuah laser. Ray pun sadar dan melihat arah laser tersebut yang ternyata di sana ada Black. Mereka pun senang, tetapi tiba-tiba Ray yang melihat hal tersebut pun turun dari perahu dan masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Black. Ray menemukan keberadaan Black yang terhalang oleh sebuah ruangan berkaca. Karena ruangan itu hampir kehabisan udara dan dia akan tenggelam, Black pun pasrah dan berpamitan kepada Ray. Ray yang tidak ingin kehilangan Black pun berusaha mendobrak kaca tersebut dan akhirnya berhasil. Dia membawa Black ke atas gedung dan langsung memberinya pertolongan pertama. Akhirnya Black pun tersadar kembali. Akan tetapi gedung tersebut akan kembali runtuh dan mereka pun berusaha mencari jalan keluar tetapi tidak bisa. Emma yang melihat hal tersebut pun menabrakkan kapalnya ke gedung itu dan berhasil menyelamatkan mereka semua masuk ke dalam perahu. Mereka pun keluar dari gedung tersebut. Di sini Emma dan Ray berbaikan dan tidak meneruskan perceraian mereka. Dan film pun selesai. Bagaimana? Apakah kalian menikmati alur cerita tersebut? Dari film ini kita banyak belajar bahwa di kondisi bagaimanapun kita harus tetap bertahan dan terus berusaha. Menurut IMDb sendiri, rating film ini adalah 6,1. Mohon maaf apabila dalam penyampaian alur cerita film tersebut masih banyak kekurangan. Semoga di video selanjutnya saya bisa lebih baik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.